Baik, untuk sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan organisasi. Perbedaan dari SIM, EIS, dan DSS dengan tujuan dan penggunanya yaitu kalau sistem informasi manajemen tujuannya untuk menyediakan laporan dan informasi operasional untuk manajemen, sedangkan penggunanya itu manajer tingkat menengah. Untuk EIS atau Executive Information System, tujuannya itu untuk membantu eksekutif melihat kondisi perusahaan secara cepat dan strategis. Penggunanya yaitu direktur atau manajer puncak. Lalu DSS atau Decision Support System, tujuannya itu membantu pengambilan keputusan untuk masalah tertentu. Pengguna ini digunakan oleh manajer dan analis. 4 komponen utama dalam SIM dan perannya dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu man atau manusia. Manusia adalah pengguna yang menjalankan dan mengelola sistem informasi seperti karyawan dan manajer. Perannya itu ada 4. Yang pertama planning, yaitu membuat rencana kerja dengan target. Lalu kedua ada organizing, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab. Lalu ketiga ada actuating, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai tujuan. Keempat ada controlling, yaitu mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja. Yang kedua ada mesin, yaitu mesin atau teknologi yang berupa komputer, software, internet, dan perangkat teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi manajemen. Perannya yaitu membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, mempermudah pengolahan dan penyimpanan data. Ketiga, membantu pengawasan melalui laporan otomatis. Yang ketiga ada metode. Ini merupakan prosedur atau tata cara kerja yang digunakan dalam sistem. Perannya itu membuat pekerjaan lebih teratur dan terarah, mengurangi kesalahan kerja, membantu koordinasi antar bagian perusahaan. Yang keempat ada material atau data. Ini merupakan bahan utama yang diolah menjadi informasi dalam sistem informasi manajemen. Perannya itu menjadi dasar pengambilan keputusan, membantu proses perencanaan dan pengawasan, dan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen. Organisasi modern tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa sistem informasi manajemen yang terintegrasi karena mempermudah komunikasi antar bagian. Jadi semua divisi dapat saling berbagi informasi dengan cepat sehingga pekerjaan lebih terkoordinasi. Lalu kedua, data lebih cepat dan akurat karena SIM ini membantu mengolah data secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Manajemen dapat melihat laporan dan informasi secara real time untuk menentukan keputusan yang tepat. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi kerja. Pekerjaan ini menjadi lebih cepat karena banyak proses dilakukan secara digital dan otomatis. Yang kelima yaitu mempermudah pengawasan dan kontrol. Perusahaan ini lebih mudah memantau kinerja karyawannya, keuangan, dan kegiatan operasional. 4 kelebihan dan kekurangan implementasi ERP bagi perusahaan. 4 kelebihannya yaitu data perusahaan terintegrasi, meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengawasan, serta mengurangi kesalahan data. Lalu untuk 4 kekurangan ERP yaitu biaya implementasi mahal, lalu membutuhkan waktu penerapan yang cukup lama, lalu ada perlu pelatihan karyawan, dan adanya ketergantungan pada sistem. Kelebihan dan kekurangan implementasi CRM bagi perusahaan. Kelebihan CRM itu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu mempermudah pelayanan kepada pelanggan, dan membantu meningkatkan penjualan. Sedangkan kekurangan CRM, biaya implementasinya itu cukup besar untuk sistem dan pelatihannya. Lalu kedua, memerlukan data yang akurat. Jadi jika data itu salah, hasil analisis dari data tersebut juga akan kurang tepat. Lalu yang ketiga itu ada karyawan yang perlu beradaptasi. Jadi pengguna harus belajar menggunakan sistem CRM. Yang keempat, resiko keamanan data pelanggan. Jika keamanannya lemah, data pelanggan akan bisa bocor.
Menurut saya, perusahaan akan lebih baik jika menggunakan ERP dan CRM secara bersamaan. Karena ERP itu membantu mengatur proses internal perusahaan seperti keuangan, produksi, dan persediaan. Sedangkan CRM membantu menjaga hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Jadi jika hanya menggunakan ERP dan CRM, perusahaan bisa kurang memahami kebutuhan pelanggannya. Sebaliknya, jika hanya menggunakan CRM tanpa ERP, pengelolaan operasional perusahaan bisa kurang efektif. Karena itu, keduanya itu saling melengkapi agar perusahaan dapat berjalan secara efisien dan mampu bersaing.